keperluan setiap kita, untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan beribadah, kita tundukkan kepala kita, kita satukan hati kita datang pada Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami untuk kami senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan selalu ada buat setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul bersekutu dalam nama Tuhan, di situ Engkau hadir ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, Kau lihat hati setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kau mulai layakkan setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat merasakan Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Karena yang kami tahu, Tuhan Allah kami sembah adalah Allah yang kudus. Jikalau Tuhan dapat iksan dosa dalam setiap pribadi kami, lewat perkataan, perbuatan, kelakuan kami yang mendukakan hati, ampuni kami, sucikan, kuduskan, layakkan kami ya Tuhan, agar ketika pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu, Engkau disenangkan dan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Bahkan setiap teman-teman kami, keluarga kami yang masih di rumah ya Tuhan, Tuhan yang sama yang memberikan damai sejahtera sukacita ya Tuhan. Karena Engkau tak terbatas dan kami percaya kuasa-Mu sanggup menjamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, pimpin kami, kuasai ruangan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan lakukan perubahan ini. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu menantikan Engkau, menikmati hadirat-Mu.
kesembuhan, kelepasan, kemenangan terjadi. Haleluya. Kami yakin ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, yes, terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Biar kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes.
ada kelegaan terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar namamu yang ditinggikan, namamu yang dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Allah dahsyat.
berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, panggil nama Yesus yang selalu memberikan kemenangan, kesembuhan, kelepasan atas segala hidup kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mengajarkan kami untuk kami mengenal nama-Mu ya Tuhan. Bahkan bukan sekedar nama-Mu, tetapi pribadi-Mu yang begitu mencintai kami ya Tuhan. Sehingga siapakah kami, sehingga Engkau anggap kami biji mata-Mu ya Tuhan. Kami yang tidak sempurna, Kau memberikan kesempurnaan buat setiap kami ya Tuhan. Kami yang berdosa, Engkau kuduskan oleh darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur mengenal Tuhan. Kami bersyukur mengenal Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah jaminan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu mengatakan ya Bapa, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu bersyukur. Biarlah kami selalu terus mengingat bahwa kasih setia Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat apa yang Tuhan sudah beri buat kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami rindu untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, karena kami tahu firman-Mu yang selalu menuntun setiap kehidupan kami. Firman-Mu terang di dalam setiap jalan kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah sebuah makanan bagi tubuh rohani kami ya Tuhan. Bahkan firman-Mu juga adalah gada buat setiap kami yang menegur kami ketika kami dalam hidup di dalam kesalahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami siapkan hati kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang kami rasakan ya Tuhan, lebih dalam daripada lautan. Siapakah kami?
Kami ingin berjumpa muka dengan Engkau. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin ya Tuhan mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu yang berbicara berkata-kata kepada kami. Kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu. Firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu memulihkan, firman-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Biarlah kita menerima hadirat Tuhan. Biarlah kita menerima jamahan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory, glory. Haleluya. Mari Lord kami Bapa. Mari jamah kami. Mari urapi kami semua. Mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, beri kami hati seorang murid yang duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga kami pulang lebih dari kami datang. Kami pulang dengan membawa kemerdekaan dan kelepasan yang daripada Engkau. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk sepuh. Shalom. Saudara percaya ada kuasa dalam firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan itu memerdekakan? Kenapa tidak suka baca firman Tuhan? Saudara percaya, kalau ditanya percaya, ya, seperti seorang akrobat. Ya, seorang akrobat ya bertanya kepada penontonnya. Akrobat ini di tepi jurang. Ya, dia dengan seutas tali dia bisa melewati dari tempat A ke tempat B, padahal di bawahnya itu jurang. Penonton bersorak-sorak. Wah, saudara percaya saya bisa lewat kembali? Percaya. Siapa yang mau saya gendong? Nggak ada yang mau ya. Dia tidak bersedia untuk ikut naik menyeberangi akrobat itu dengan seutas tali. Seringkali kita juga demikian, saudaraku, ya.
Kalau ditanya percaya Tuhan itu baik, amin. Percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, amin. Tetapi seringkali kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Nah, kali ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita berbicara mengenai yaitu perjalanan Yosua ketika memasuki tanah Kanaan. Apa yang kita petik dari pelajaran ini? Ini pelajaran yang sangat baik sekali, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel setelah Musa mati, lalu Tuhan mempercayakan Yosua. Sama halnya perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu adalah perjalanan iman kita. Perjalanan keselamatan kita, saudaraku. Ya, ada banyak rintangan, ada banyak halangan-halangan. Ya, ketika Yosua memimpin bangsa Israel ini, tentu, saudaraku, ada musuh yang harus dikalahkan, ada kelompok-kelompok yang harus ditaklukkan, saudaraku. Ya, di padang gurun tentu ada binatang-binatang buas. Tidak mudah, saudaraku. Ya. Demikian perjalanan iman kita, perjalanan kepercayaan kita. Ya, di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, itu tidak mudah, saudara. Ya, siapa bilang mudah? Ada banyak murid-murid Tuhan yang undur. Ada banyak murid-murid Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Dan itulah kenyataannya. Ya, tetapi kita belajar dari Yosua. Apa yang membuat Yosua ini bertahan, berkemenangan, mengikut Tuhan? Ya, nah itulah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tema mengenai minggu ini yaitu optimis dan antusias. Ya, hal-hal yang sikap baik di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, yaitu optimis dan antusias. Ya, kita baca dulu saudaraku Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita baca, saudara. Ya. Yosua pasal yang pertama mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, kita akan melihat hal-hal baik apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan ini. Kita baca, saudara, bersama 2-3 ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka,
untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan punya tujuan, ya, punya rencana, bahwa Tuhan punya kehendak, Tuhan punya visi kepada setiap kita umatnya, kepada setiap kita anak-anaknya. Apa tujuan Tuhan? Apa rencana Tuhan? Apa maksud Tuhan? Saudaraku, kita harus mengetahui. Jikalau kita tidak mengetahui tujuan Tuhan, maksud Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, visi Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang hanya keliling-keliling berpuluhan tahun, tidak tahu arah dan tujuan. Dan inilah ironisnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang Kristen tidak tahu apa panggilan Tuhan dalam hidupnya. Taunya dia lahir hanya Kristen, sehingga dia taunya kalau kecil sekolah minggu, kalau hari Minggu ke gereja, tetapi saudaraku tidak tahu apa panggilan Tuhan yang secara spesifik di dalam kehidupannya. Tuhan memanggil Abraham dan Tuhan katakan, keluarlah engkau dari sana keluargamu ke tempat yang akan kutuju. Tuhan punya tujuan. Amin, saudaraku. Katakan bersama saya, Tuhan punya tujuan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak tahu apa-apa yang mau dikerjakannya, bukan. Bahkan rumput pun diciptakan ada tujuannya. Tapi mengapa kita seringkali tidak tahu apa tujuan Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa panggilan Tuhan? Dan inilah saudaraku, kita akan kehabisan energi, kita akan kelelahan jikalau kita tidak mengerti tujuan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Gereja harus tahu apa panggilannya. Gereja dipanggil. Gereja harus seperti garam dan terang. Ya. Gereja harus memiliki visi Tuhan. Tuhan memanggil kita, memberikan kita visinya. Ya, itulah visi yang Tuhan berikan. Visi ini seperti tujuan Tuhan, bukan tujuan kita, saudaraku. Ya, inilah kehendak Tuhan, dan kesinilah kita harus berjalan, kesinilah kita harus bergerak, saudaraku. Yosua dipanggil oleh Tuhan, engkau melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Tuhan kasih tahu, ini loh, di sungai Efrat, Libanon, sungai di mana tempat matahari terbit, wilayah-wilayah ini akan kuberikan kepadamu. Setiap tanah yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Tuhan yang tahu apa yang akan Dia kerjakan. Dan kita pun sebagai orang Kristen harus tahu apa tujuan Tuhan, apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi saudaraku, gereja juga demikian. Gereja harus punya tujuan. Dan inilah tujuan kita. Tujuan kita adalah membangun jemaat yang alkitabiah.
Jemaat yang suka akan firman Tuhan, jemaat yang gemar membaca firman Tuhan, jemaat yang mau belajar firman Tuhan, ya. Jadi kita selalu mendorong, kita selalu memotivasi supaya saudara suka membaca firman Tuhan. Minimal Injil harus dibaca. Jangan sampai tidak pernah tahu Injil, saudaraku. Kita akan tersesat, kita akan mudah ditipu daya. Ada banyak pengajaran-pengajaran, ya. Yang saya dengar hari ini bukan hanya Injil Barnabas, ada lagi Injil Thomas, ada lagi Injil Petrus. Nah, bagaimana kita mengcover itu, saudaraku? Bagaimana supaya kita bisa menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan Injil? Kalau kita tidak baca Injil, baca firman Tuhan. Dan saya tidak jemu-jemu, saudaraku, untuk mendorong saudara selalu bacalah firman Tuhan. Amin, saudaraku. Renungkanlah. Ya, kita akan melihat bahwa ini juga kehendak Tuhan atas Yosua. Kan Tuhan bilang kepada Yosua, ingat, jangan engkau lupa akan firman, jangan kau lupa akan perkataanku, akan Tauratku. Ya, Tuhan juga ingatkan Yosua, saudaraku. Ya. Nah, lalu yang kedua, saudaraku, bahwa Tuhan memberikan visi kepada kita supaya apa? Penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Ya. Jadi jemaat di sini harus minta dibaptis oleh Roh Kudus, saudaraku. Minta Roh Kudus baptis saya, Roh Kudus penuhi saya. Ya. Karena baptisan air adalah baptisan pertobatan. Itu adalah baptisan Yohanes Pembaptis, ya. Baptisan itu penting karena Yesus pun dibaptis air juga. Tetapi Yesus tidak membaptis murid-murid dengan baptisan air, tidak. Yesus membaptis murid-murid dengan baptisan Roh Kudus. Ya. Karena itu Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Jangan engkau meninggalkan Yerusalem sebelum engkau dipenuhi dari tempat yang maha tinggi. Ya. Seberapa banyak kita orang Kristen minta dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Dan kita pun harus tahu ini, saudaraku. Karena Roh Kudus ini adalah penolong kita. Roh Kudus, dia tidak bekerja atas dirinya sendiri. Dia bekerja atas firman. Dia bekerja atas perintah Bapa dan perintah Yesus. Tidak pernah dia bekerja atas kehendaknya sendiri, tidak. Ya. Jadi Roh Kudus penting, saudaraku. Penting sekali, ya. Dan orang yang dibaptis Roh Kudus, ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, ya. Dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin, saudaraku. Ya. Jadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tahu apa panggilan Tuhan, baik secara pribadi maupun pelayanan. Ya. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku, kalau hadir di tempat ini, kalau melayani, beribadah di tempat ini, inilah visi kita, saudaraku. Inilah tujuan Tuhan kepada gereja di tempat ini. Gereja yang Alkitabiah, gereja yang penuh dengan Roh Kudus, dan harus menjadi saksinya. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Luar biasa, ya. Jadi kita bukanlah gereja yang hanya keliling-keliling, yang hanya muter-muter, tidak. Tetapi kita gereja yang ada tujuannya. Gereja yang ada hal yang ingin dicapai. Yang arahnya itu kita ada, ya. Sama seperti Tuhan memanggil murid-murid, dia ada tujuannya, ya. Dia tahu, Yesus ada tujuan, saudaraku. Dia tahu, aku akan ke Yerusalem dan aku akan dianiaya oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam,
dan aku akan mati di kayu salib. Dia tahu, saudaraku, 3 kali dia beritahukan kepada murid-murid, aku akan ke Yerusalem, di sana aku akan dianiaya, di sana aku akan disiksa, dan aku akan mati di kayu salib. Dia tahu tujuannya, ya. Supaya apa dia mati di kayu salib? Supaya dosa kita dihapuskannya, saudaraku. Supaya dosa kita ditanggungkannya, ya. Demikian juga Yosua dipanggil, ya, ada tujuan Tuhan, saudaraku, ya. Jadi di sini kita belajar, ya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya tujuan. Amin, saudaraku, ya. Nah, lalu yang kedua, saudaraku, ya, mungkin PowerPoint boleh dilihatkan. Nah, dari Yosua 1 ini, saudara, ya, ayat 2-5 itu berbicara tentang tujuan Tuhan, ya. Di sana Tuhan berbicara, di sana Tuhan menyatakan kepada Yosua apa tujuannya. Nah, jadi saudaraku, yang kedua ini ada yang jangan dilewatin dulu tadi, ya. Semangat mau selesai, ya. Semangat mau selesai biar cepat pulang. Apa, saudara? Kita baca 2-3 ya. Optimis dan antusias, ya. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan tujuan tadi? Ada, ya. Ternyata untuk menjalani panggilan Tuhan, tujuan Tuhan, kita harus memiliki sikap optimis dan antusias, ya. Beritahu sebelahnya, harus optimis dan antusias. Ya. Tanya, emang artinya apa optimis dan antusias? Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, optimis dan antusias ini ternyata harus kita miliki agar kita dapat menjalani panggilan Tuhan ini, agar kita dapat menggenapi tujuan Tuhan ini, ya. Karena barang siapa yang menang, ya, dia akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, kalau kita tidak optimis, kalau kita tidak punya antusias, maka kita bisa meninggalkan Tuhan. Maka kita tidak bisa tidak bergairah dalam menjalani iman percaya kita, saudaraku, ya. Jadi sikap optimis dan antusias, ya. Optimis artinya orang yang selalu berpengharapan, ya. Optimis di sini artinya orang yang selalu berpengharapan atau orang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala sesuatu, ya. Jadi dia punya pengharapan, ya. Dia selalu berpandangan baik di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, saudaraku, ya. Lalu antusias ini apa? Antusias ini bergairah, bersemangat, ya. Di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, itu perlu semangat, perlu gairah, ya. Di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan. Mengapa? Karena semangat yang patah itu mengeringkan tulang, ya. Bukan hanya tulang, dan tulang pun juga ikut kering, saudara. Dan tulang juga ikut kering, bukan hanya tulang, saudaraku, ya. Jadi bagaimana supaya kita memiliki optimis dan antusias ini, saudaraku? Ini penting sekali. Coba kita lihat, saudara, ya. Lewat. Nah, saudara, ya, kita baca 2-3 ya. Dibutuhkan sikap optimis dan antusias
untuk melakukan tujuan Allah. Dibutuhkan sikap optimis dan antusias untuk melakukan tujuan Allah atau panggilan atau visi yang Tuhan berikan. Jangan tawar hati, jangan kecut, jangan patah semangat di dalam mengikut Tuhan. Ayat 6 dan 7 ya, di dalam bacaan kita tadi, Yosua pasal yang pertama ya, itu berbicara mengenai sikap optimis dan antusias di dalam menggenapi panggilan Tuhan, melakukan panggilan Tuhan ya, janji-janji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah sikap optimis dan antusias ini, bagaimana kita bisa memilikinya? Karena tidak terjadi dengan sendirinya, tidak datang dengan sendirinya. Ya, sikap yang saya katakan tadi, yang selalu berpengharapan, yang bergairah, yang semangat, ya, tidak terjadi dengan sendirinya. Ternyata sikap antusias ini ya harus kita usahakan, harus kita bangun di dalam diri kita. Sebab tanpa optimis, tanpa antusias, tidak mungkin kita dapat menggenapi, mencapai visi atau tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat memiliki sikap optimis dan antusias ini? Coba kita lanjut lagi. Coba klik. Nah, kita harus meneladani hamba-hamba Tuhan yang mendahului kita, ya. Salah satu memiliki optimis dan antusias. Belajarlah kepada hamba-hamba Tuhan, ya, tokoh-tokoh Alkitab yang lebih mendahului kita. Ini salah satu contoh saja, saudara, ya. Kita dapat belajar dari Abraham. Bagaimana Abraham itu sangat menyambut kebenaran firman Tuhan, sangat menyambut panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mau meninggalkan sanak famili dan keluarganya di tempat, bukan tempat yang susah. Abraham itu keturunan orang kaya, saudara. Ya, karena ketika dia keluar dari Ur Kasdim, dari tempat dia tinggal, itu dia membawa istri, membawa unta, membawa ternak yang banyak juga, saudara, tidak sedikit. Walaupun dia tidak tahu tempat di mana yang harus dituju, dia belum tahu, belum dikasih jelas, tetapi dia mau mengikuti panggilan Tuhan. Ini kan luar biasa, saudara. Tanpa gairah, tanpa semangat di dalam mengikut Tuhan, tidak mungkin kita bisa mencapai apa yang Tuhan janjikan kepada kita, saudaraku. Ya, kita bisa belajar dari Yosua. Yosua yang begitu muda, yang dikasih kepercayaan oleh Tuhan. Kenapa tidak orang-orang tua-tua seangkatan Musa, tetapi Yosua? Ya, Yosua ini masih muda, saudara, ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan beri tugas kepada dia. Ya. Dan saya percaya Yosua adalah orang-orang yang optimis, yang antusias di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, saudaraku. Dia seangkatan dengan Kaleb. Ya. Kaleb itu walaupun usianya sudah 80 tahun, dia masih bergairah, saudaraku. Dia ingin mencapai hal-hal yang besar untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Kita bisa belajar dari Daud, saudaraku. Daud di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, Daud juga orang yang optimis,
yang antusias, saudaraku. Ya, Daud katakan, enggak apa-apa aku kehilangan segalanya, asal jangan kehilangan roh-Mu ya Tuhan. Ada banyak, saudaraku, tokoh-tokoh Alkitab yang dapat kita teladani untuk supaya kita memiliki semangat, ya, memiliki gairah, memiliki pengharapan di dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Karena itu, saudaraku, rajinlah kita baca Alkitab, saudaraku. Ya, kita teladani yang baik-baik dari tokoh-tokoh Alkitab. Jangan kita teladani hal-hal yang tidak baik, ya, seperti yang meninggalkan Tuhan, yang bersungut-sungut dalam mengikut Tuhan. Jangan kita teladani, ya. Tetapi tokoh-tokoh Alkitab yang begitu semangat, yang begitu bergairah mengikut Tuhan, ini yang harus kita teladani, saudara. Ya, ada Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat semangat di dalam mengikut Tuhan, saudaraku. Ya, walaupun dia dalam keadaan kedinginan, dalam keadaan puasa terpaksa, panas, bahkan menghadapi penyamun-penyamun, ya, orang-orang jahat yang ingin membunuhnya, dia tidak putus asa. Ya, dia tidak, udahlah, aku nggak usah pelayanan lagi, aku males lah pelayanan lagi, udahlah aku tinggalin Tuhan aja. Tidak, saudaraku, ya. Karena sekali lagi, saudaraku, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, tidak mungkin tidak ada persoalan, saudaraku. Tidak mungkin tidak ada masalah. Ya. Masalah pasti ada. Cuma, saudaraku, bagaimana cara pandang kita terhadap masalah itu? Itu yang menentukan, saudaraku. Ya. Kan tidak mungkin tidak ada masalah. Ya. Katakanlah bagi burung yang menjadi masalah itu adalah angin, yang membuat dia sulit terbang menghadapi angin kencang. Tapi bayangkan kalau tidak ada angin, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Bagi perahu kapal itu, air menjadi rintangan, menjadi masalah. Tapi bagaimana tidak ada air, perahu kapal juga tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana, saudara. Karena itu diciptakanlah baling-baling untuk membantu, mendorong kapal itu. Ya. Jadi cara pandang kita terhadap masalah itu yang menentukan. Bukan supaya tidak ada masalah. Tidak mungkin, saudaraku. Siapapun kita, pasti kita menghadapi masalah. Ya. Tetapi bagaimana cara pandang kita terhadap masalah, itulah yang menentukan. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya. Luar biasa, saudaraku. Ya, cara pandang yang Tuhan berikan kepada Yosua diberikan juga kepada kita yang mau tekun mendengar kebenaran firman Tuhan. Coba kita baca Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29. Kita baca, saudara, 2-3 ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudaraku. Ya. Anak-anak muda, kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, dia menjadi letih lesu, saudaraku. Dia bisa putus pengharapan. Ya. Berapa banyak anak muda, ya kan, yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Ya, di Jepang itu terkenal, saudaraku. Anak-anak muda hanya gara nilainya rendah, bunuh diri. Diputusin pacar, bunuh diri. Ya. Kalau tidak dekat dengan Tuhan, jangankan di Jepang, di Indonesia juga ada, saudara. Saya pernah pelayanan ke rumah sakit, ada remaja putri. Ya, remaja putri masih SMP, minum Baygon. Untung Baygon rasa stroberi diminum sama dia. Nggak mati maksudnya. Dia nggak langsung mati. Ya. Jadi Baygonnya itu tidak membunuh dia. Mungkin karena kasih Tuhan. Ya. Jangan saudara cari ke warung, beli Baygon rasa stroberi. Ya tetap aja racun, saudara, ya. Jadi saya tanya, kenapa diputusin pacar, saudara? Bayangkan. Ya, diputusin pacar. Ya. Saya berkali-kali diputusin pacar, nyanyi gembira senang. Haleluya. Ya kan? Ya, nyanyi dong, bersenang-senang. Ya. Karena kita tahu siapa yang kita percayai. Amin, saudaraku. Ya. Apapun persoalan, apapun masalah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ya. Dia seperti raja wali, saudaraku. Ya. Bukan buyung-buyuh, bukan. Raja wali. Ya. Apa tuh, Pak? Burung apa tuh? Burung puyuh. Burung puyuh itu nggak bisa terbang, saudara, ya. Burung puyuh, pernah saya ngelihat burung puyuh itu nggak bisa terbang. Namanya aja burung puyuh, kayak burung onta juga, nggak bisa terbang. Tapi Tuhan menjadikan kita bukan seperti burung puyuh. Kasih tahu sebelahnya, kamu bukan burung puyuh, kamu raja wali. Ya, kamu raja wali, bukan burung puyuh, bukan, ya. Bukan burung puyuh, raja wali. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seperti raja wali. Amin, saudaraku. Alkitab mengatakan demikian. Usia tidak membedakan. Lihat teruna-teruna, anak-anak muda letih lesu. Ya. Makanya saya dorong juga anak-anak muda, Yoel apa ini, ya. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Sampai berbusa, saudara, mulut saya. Ya, tetap aja, ya, pagi-pagi lagu saya sama lagu dia, jadulan lagu dia. Dia suka lagu-lagu tahun 60-an. Dia bilang, kamu muda tapi kok cepet tua. Saya aja yang begini sukanya lagu-lagu bahasa Inggris yang baru, ya kan. Tua sebelum waktunya, saudara. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, dia tidak akan. Bayangkan, bandingkan tuh Yoel sama opungnya, lebih muda opungnya. Lebih semangat opungnya, ya. Jadi usia tidak membedakan. Ya, yang penting adalah menanti-nantikan Tuhan. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia bagai raja wali. Ya. Dia bukan burung puyuh. Dia raja wali, ya. Yang terbang tinggi mengatasi angin badai. Jadi kalau kita melihat ada burung yang terbang di angin dan badai, itu raja wali. Itu bukan buyung-buyuh, ya. Itu raja wali yang mengatasi angin badai topan sekalipun. Haleluya, haleluya.
Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penting optimis dan antusias. Kita baca sekali lagi Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4, kita baca 2-3 ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin, saudaraku, ya. Justru saudara dan saya diberi oleh Tuhan, yaitu perkataan-perkataannya supaya memberikan semangat kepada yang lain. Amin, saudaraku. Supaya kita dapat mendorong, memotivasi setiap orang yang kita jumpai untuk menjadi semangat, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya sikap optimis dan antusias ini. Ya, sikap optimis dan antusias tidak datang dengan sendirinya. Dia harus dibangun. Kita harus mau belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab, kepada tokoh-tokoh iman. Ada Daniel, ada banyak sekali saudaraku yang begitu semangat mengikut Tuhan, yang begitu semangat mengiring Tuhan. Ya, rasul-rasul, bapak-bapak gereja, ya, yang dia disuruh menyangkal dia tidak mau. Ya, aku lebih baik memilih untuk dibakar hidup-hidup daripada aku menyangkal Yesus. Ada saudaraku, ya, Polikarpus, ya, itu muridnya Yohanes, Rasul Yohanes. Ketika usia 80, ya, pada usia 80 tahun dia ditangkap, saudara. Pada zaman kerajaan Roma ini kan sadis. Ketika dia ditangkap, ya, dia diberi pilihan, mau menyangkal Yesus biar dibebaskan, atau engkau dijadikan obor hidup. Ya, jadi orang Kristen mula-mula itu kalau ditangkap dijadikan obor-obor hidup, saudara. Ya, dibalut kain, dikasih minyak, dibakar, dinyalakan. Tetapi Polikarpus memilih untuk dibakar. Ya, dia berkata, sepanjang 80 tahun seusiaku, Tuhan tidak pernah sekalipun mengecewakan saya. Masakan saya harus mengecewakan dia? Aku lebih baik memilih dibakar. Ini orang-orang yang harus kita teladani, saudara. Semangatnya di dalam mengikut Tuhan. Sebab tanpa semangat, tanpa gairah, tidak mungkin, saudara. Ya. Kita harus tahu apa tujuan Tuhan, apa panggilan Tuhan kepada kita, sehingga kita semangat membaca firman, belajar firman, semangat baca firman, semangat, saudaraku, karena kita tahu apa panggilan Tuhan, ya, dan apa yang Tuhan janjikan kepada kita, orang-orang yang menang, saudaraku, ya. Karena itu untuk menang, maka kita perlu semangat, perlu gairah di dalam mengikut Tuhan, saudara. Amin, saudaraku. Satu hal lagi, saudaraku, ini yang terakhir. Haleluya. Ini kabar baik, saudara, ya. Coba lanjut. Nah, jangan, apa saudara, kita baca 2-3 ya. Jangan mengabaikan firman Tuhan. Ini dapat saudara baca tadi dari ayat 8 dan 9 dari Yosua tadi, ya. Jelas sekali Tuhan berkata, jangan engkau lupa memperkatakan, ya. Jadi saudaraku, firman Tuhan itu perlu diperkatakan, perlu diucapkan, ya. Seringlah kita mengucapkan firman Tuhan. Ada banyak ayat-ayat yang membangun semangat kita, yang membangun iman kita,
ketika kita memperkatakan firman Tuhan, saudaraku. Ya, bukankah firman Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudaraku. Perkatakanlah itu setiap hari. Ketika kita bangun pagi, katakanlah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ucapkan. Ya, ucapkan itu berkali-kali sehingga itu menjadi fondasi kerangka berpikir kita, saudara. Ya, ucapkan itu pagi, siang, dan malam. Ucapkan firman-firman Tuhan yang membangun kita, saudaraku. Ya. Raja Daud sering memperkatakan firman Tuhan. Ya. Raja Daud juga berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Katakan ini ayat-ayat firman Tuhan, saudaraku. Ya, ketika kita bangun pagi hari, ucapkanlah ayat-ayat firman Tuhan. Dan itu akan memberikan kita semangat. Amin, saudaraku. Dan itu akan memberikan kita gairah. Ya, dan kita akan berkemenangan. Bukankah Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya? Bukankah Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Ya. Ucapkan itu, saudaraku. Ayat-ayat firman Tuhan. Ya, supaya kita bergairah. Ya. Karena Tuhan mengingatkan kepada Yosua, perkatakan firman Tuhan. Dan yang kedua, renungkan firman Tuhan. Ya. Jadi ada perkataan, ada renungkan, ya. Lalu juga ada apa? Ceritakan firman Tuhan. Ya, seringlah sharing tentang firman Tuhan, saudaraku. Ya, kepada teman-teman kita, sharing ayat-ayat firman Tuhan. Ini akan menguatkan kita, saudaraku. Ya. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu yang Tuhan katakan kepada Yosua. Ya, supaya Yosua itu katakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, supaya engkau bertindak hati-hati, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Katakanlah firman Tuhan itu. Renungkanlah firman Tuhan itu. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan ingatkan buat kita. Slide yang terakhir mungkin ada. Nah, lanjut, bagaimana kita memelihara sikap optimis dan antusias, saudara? Coba lanjut. Klik, ya. Ini yang saya maksud tadi, saudaraku. Ya, bagaimana kita memelihara sikap apa, saudara? Cintailah Tuhan. Ya. Ini nggak ada baterai ini. Cintailah Tuhan, cintailah hidup. Ya, hidup itu perlu kita nikmatin. Ya, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ucaplah syukur apapun yang terjadi. Ya, belajar kita mengucap syukur terhadap hal-hal yang tidak enak pun kita belajar mengucap syukur. Jangan kepada yang enak-enak saja, tapi hal yang tidak enak pun kita perlu mengucap syukur. Dan ini akan memelihara sikap yang semangat, sikap yang antusias, ya, sikap yang bergairah di dalam kehidupan kita. Optimis dan antusias itu selalu harus dipelihara. Dia seperti bahan bakar, dia bisa menguap. Ya, orang bisa kehilangan semangat, orang bisa kehilangan gairah di dalam mengikut Tuhan. Tapi bagaimana supaya ini ada? Cintailah Tuhan, cintailah hidup ini, ya, nikmati hidup ini, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi, apapun masalah, apapun persoalan, kita ucapkan syukur pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya.
Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya.
yang mengingatkan kita seperti Yosua dipanggil oleh Tuhan untuk meneruskan umat Israel ke tanah perjanjian. Tuhan memanggil kita ada tujuan, saudara. Mari kita renungkan, apa tujuan Tuhan, apa rencana Tuhan, apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, apa visi yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita tidak tahu, saudaraku. Orang yang tidak tahu tujuannya, dia akan kelelahan, dia mudah lelah, dia mudah patah semangat. Tetapi ketika Tuhan memberikan tujuannya kepada kita, ketika kita mengetahui tujuan Tuhan, maka kita akan bergairah, kita akan bersemangat, saudaraku. Dan bagaimana supaya kita bergairah, bersemangat? Renungkanlah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan, nantikanlah Tuhan, sehingga Dia memberikan kita kekuatan baru senantiasa. Jangan menjauh dari firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Adakah Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa saat ini? Adakah engkau membutuhkan dukungan doa, membutuhkan semangat yang dari Tuhan, membutuhkan gairah yang dari Tuhan? Saya akan mendukung saudara dalam doa. Dan bukalah hati saudara, dan percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Hamba berdoa, setiap anak-anakmu yang membutuhkan semangat, yang membutuhkan gairah, yang membutuhkan visi yang daripada engkau, yang membutuhkan panggilanmu, hamba berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan singkapkan rahasia kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anakmu berkemenangan, anak-anakmu bergairah, anak-anakmu bersemangat di dalam mengikut engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang tidak dapat kami tanggung di dalam Yesus. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih, kami percaya Engkau mendengar segala seruan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah anak-anakmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itulah panggilanmu ya Tuhan kepada kami semua, agar kami dibaptis oleh Roh Kudus, agar kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari Roh Kudus baptis kami, Roh Kudus penuhi kami, sehingga kami dipenuhi oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah baptisan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Walaupun tak dapat melihat, walaupun tak dapat melihat. Saya silakan duduk saudaraku. Saya serahkan pada pemimpin. Bahwasanya kami harus memiliki tujuan dalam kami mengikut Tuhan, untuk kami boleh terarah kepada visi dan misi kami ya Tuhan. Tuhan, materaikan benih-benih kebenaran firman-Mu di dalam setiap lubuk hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Mampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kalau kami tidak mampu, kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin kami, yang akan meneguhkan kami, yang akan menuntun setiap kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami.
Ajar kami senantiasa mencintai Tuhan. Ajar kami senantiasa mencintai diri kami sendiri ya Tuhan. Bahkan ajar kami untuk kami selalu bersyukur di dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang telah usai berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu lebih heran lagi dengan kuasa dan tanda-tanda heran ya Tuhan di dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Kami berdoa ketika Ia melayani di rumah sakit, di dalam penjara, di dalam gereja lokal ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan terus menyertai pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terus Tuhan tambahkan hikmat, palipat, pengetahuan lebih lagi ya Tuhan, untuk dibagikan kepada setiap kami, untuk menuntun kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Maria, Yoel dan Tiffany. Tuhan berkati ya Tuhan, jadikan keluarga ini yang senantiasa terus memuliakan nama Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan dan dibuat, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah diberkati kepada firman Tuhan. Tiba waktunya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Sucikan, kuduskan tangan dan hati kami ketika kami memberi. Ajar kami untuk kami bersuka cita dan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan persembahan kita. Kekuatan di hidupku. Pak Ari tidak ada. Mungkin Pak Tangku Bolong bisa menyebarkan kotak kolektor Pak Tangku. Kekuatan di hidupku. Ajaiblah Kau Tuhan. Dia yang memberikan kita semangat. Dia yang memberikan kita kebahagiaan untuk setiap kita boleh mengikut Tuhan. Haleluya. Yeah.
bahkan pernah dikecewakan ya Tuhan. Bahkan orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi angin topan badai sekalipun ya Tuhan. Yang berlari tiada lesu ya Tuhan, yang berjalan tiada lelah ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, curahkan Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami minta Roh-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Kekuatan yang baru turun atas setiap kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kebangkitan boleh terjadi dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, usaha-usaha yang mulai kendor ya Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan ada kemajuan ya Tuhan. Tuhan bukakan tingkat-tingkat langit Tuhan, dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami yang butuh pengharapan ya Tuhan, yang putus asa ya Tuhan, kami percaya, kami selalu antusias diberikan kekuatan yang daripada Tuhan, diberikan keberanian untuk kami maju terus melangkah di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu dalam setiap kami. Kami percaya janji-Mu teruji ya Tuhan. Janji-Mu seperti emas ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin ya Bapa. Dan kami percaya, kami selalu memegang janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi perkara setiap kami ya Tuhan. Engkau bela setiap kami ya Tuhan. Engkau jadikan setiap kami anak-anak yang selalu dekat kepada Tuhan, yang terus senantiasa merenungkan firman Tuhan setiap hari dan malam ya Tuhan, sehingga hidup kami akan beruntung dan berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya apapun pergumulan kami, apapun masalah kami percaya di dalam Tuhan semua perkara dapat kami tanggung ya Tuhan, yang memberi pengharapan, yang memberi damai sejahtera, sentosa, sukacita buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintahan kami, bangsa Indonesia ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Kami percaya mereka melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jadikan mereka takut akan Tuhan. Biarlah mereka tidak memimpin untuk kepentingan pribadi atau golongan mereka, tetapi biarlah mereka memimpin dengan benar ya Tuhan, untuk kemajuan masyarakat ya Tuhan, untuk kemajuan rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat vaksinasi yang sedang dijalankan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang terus bekerja di dalam negara Indonesia ini ya Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, COVID-19 Tuhan, kami percaya itu semua kami bisa jalani, kami bisa lewati ya Tuhan, karena Tuhan menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan bangsa kami memiliki kemajuan ekonomi ya Tuhan, kebangkitan ekonomi ya Tuhan, pemulihan ekonomi boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tidak ada krisis ya Tuhan, tidak ada gontok-gontokan ya Tuhan, tidak ada penyerangan ya Tuhan antar suku, agama apapun ya Tuhan. Kami percaya di dalam tangan Tuhan yang ada hanya damai sejahtera, bahkan sukacita ya Tuhan. Berikan shalom atas Indonesia, shalom damai sejahtera turun atas Indonesia ya Tuhan, sehingga Indonesia menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan, negara yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini ya Tuhan, dimanapun keberadaan mereka ya Bapa. Kalau mereka sakit, biar tangan-Mu yang menyembuhkan ya Tuhan. Kalau mereka sedang mengalami duka ya Tuhan, Kau yang memberikan sukacita ya Tuhan. Kalau mereka sedang lemah, Tuhan yang memberikan kekuatan ya Tuhan. Kalau mereka butuh penghiburan, Roh Kudus yang menghiburkan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya di minggu yang akan datang ya Tuhan, kami bisa melihat teman-teman kami ada di tempat ini untuk bersukacita dengan kami, memuliakan, meninggikan nama Tuhan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih. Engkau genapi visi dan misi gereja kami, membangun jemaat yang alkitabiah, penuh dengan Roh Kudus, bahkan menjadi saksi Tuhan yang militan. Biarlah itu tercurah atas setiap kami ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang cintakan firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus.
dan kami menceritakan kebaikan Tuhan, menjadi saksi yang militan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan seluruh pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya kalau apa yang kami sudah doakan itu menjadi kebutuhan, menjadi kekuatan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekarang. Minggu depan kita tetap beribadah di tempat ini pukul 5 sore hingga dengan selesai. Jadi bagi yang bertugas boleh siap-siap, dan kalau tidak bisa boleh telepon Bu Maria untuk digantikan. Ya, itu saja. Ya, tidak ada pengumuman tambahan Pak Titus. Ya, cukup. Kita bangkit berdiri kembali. Segala puji, hormat juga syukur kunaikan bagimu ya Tuhan. Haleluya. Raja damai, penasehat ajaib. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati, kita sudah beribadah, kita diberkati lewat pujian, penyembahan dan firman Allah, dan kita akan kembali ke tempat kita, aktivitas kita. Tuhan berfirman, jikalau kita beribadah, apa yang kita makan, minum diberkati oleh Tuhan. Penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kita. Terima kasih untuk janji-Mu Bapa. Sekarang kami mau kembali dan kami akan menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita pada Bapa di surga, dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita, dan Bapa di surga memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Diberkatilah kesehatan kita, pekerjaan, usaha kita, pelayanan kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu. Berikan salam satu dengan yang lain.